Nah, sekarang kita masuk ke sesi ke-10 tentang penebusan dosa. Ini menarik ini. Karena banyak tuduhan minor dari orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Kristen dan ajaran Yahudi. Mereka mengatakan penebusan dosa ini doktrin bohong yang dibuat oleh Paulus. Ini doktrin omong kosong yang dibuat oleh orang-orang Kristen yang tidak punya kesinambungan dari ajaran sebelumnya. Ini hoax yang seringkali dapat dibaca di semua grup-grup debat Islam Kristen. Karena saya dulu bertahun-tahun sebelum main di YouTube, saya adalah debater di Facebook dengan fake account. Yuk kita masuk topik ini. Pertama, minggu lalu, saya mengulang dari minggu lalu, ini sudah disampaikan, bahwa untuk menutupi dosa dari ketelanjangan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa berpakaian dari cawat daun ara. Tuhan yang kasih contoh bagaimana ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa yang dilakukan manusia itu tidak bisa ditutup dengan daun dari daun-daunan pohon ara. Tuhan sendiri yang memberikan contoh pertama kali bahwa ketelanjangan manusia akibat dosa yang dia lakukan harus ditutup dengan pakaian dari kulit binatang. Artinya bahwa harus ada hewan yang berdarah sehingga manusia yang telanjang karena berbuat dosa bisa ditutup. Jadi inilah contoh pertama kali. Bahkan di minggu lalu, materi yang sebelum ini, akibat manusia berbuat dosa, nubuatan pertama kali yang Allah ucapkan di Taman Eden adalah akan datangnya penebus. Di dalam tafsir-tafsirnya Yahudi disebut The Holy One. Orang yang kudus yang akan menginjak kepala ular, yaitu iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Itu adalah The Holy One, di mana sudah dibacakan di dalam materi sebelum ini. 3 Targum Onkelos, Targum Neofiti, Targum Yerusalmi, mengatakan kejadian 3:15 itu akan terjadi di zaman Raja Mesias. Kapan ada manusia, keturunan wanita, bukan keturunan laki-laki, yang akan meremukkan kepala ular, dan di saat itu, ular akan meremukkan tumit manusia, keturunan wanita itu. 3 Targum mengatakan hal yang sama, itu terjadi di zaman Raja Mesias. Perbedaannya, orang Yahudi mengakui itu terjadi di zaman Raja Mesias, hanya Mesias itu atau Al-Masih itu bukan Yesus. Perbedaannya di tafsir. Nah, karena Allah yang memberi contoh pertama kali bagaimana ketelanjangan manusia akibat dosa hanya bisa ditutup dengan kulit binatang. Artinya harus ada korban hewan yang berdarah untuk dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya sekalipun Taurat belum diberikan kepada manusia, orang-orang yang hidup sebelum zaman Taurat sudah mengenal dan sudah mempraktekkan. Karena apa ya? Karena Tuhan yang memberi contoh pertama kali di Taman Eden. Di dalam Alkitab disebutkan Nuh. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit. Oh, ini beda-beda. Nuh di mana ya? Ini salah kutip ini, salah kutip. Ntar saya carikan ayatnya. Ini salah ayat. Di Kejadian 8 ayat 20. Saya akan bacakan Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh melakukan korban bakaran dengan hewan-hewan yang berdarah. Abraham, Kejadian 20:23. Ini orang-orang yang hidup sebelum zaman diberlakukannya Taurat, sebelum zaman Musa. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham mau buat korban bakaran ke tempat yang Allah tunjukkan kepada Abraham. Artinya, ritual mengenai korban ini bukan sesuatu yang asing,
Karena orang-orang sebelum zaman Musa sudah mengenal hal ini. Kita bisa lihat contoh berikutnya juga Ayub. Ayub hidup sebelum zaman Musa. Karena di dalam kitab Ayub, nama bangsa-bangsa yang disebut oleh Ayub itu bukan bangsa-bangsa di zaman adanya bangsa Israel, itu nama bangsa-bangsa sebelum zamannya Israel. Bahkan kemungkinan dia hidup sebelum zamannya Nuh. Ini dugaan saya, karena di Ayub pasal 40 dan 41, binatang-binatang yang ditulis di dalam kitab Ayub, itu kemungkinan adalah binatang-binatang purba. Misalnya kudanil itu punya ekor seperti pohon aras di Libanon. Itu kan bukan kudanil yang zaman sekarang. Oke, kembali lagi ke dalam kitab Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta anak-anaknya Ayub telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya, dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anak Ayub sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini saya rasa sudah cukup banyak contoh dari ayat-ayat Alkitab bahwa orang-orang yang hidup sebelum zamannya Musa, sebelum Taurat itu ada, hukum Taurat itu ada, mereka familiar dan tahu tentang ritual korban, bagaimana meminta ampun dosa. Dosa hanya bisa ditebus dengan korban hewan yang berdarah. Ini karena keturunan Adam mendapatkan tradisi lisan dari apa yang sudah dicontohkan Allah di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu, jikalau ada yang memberikan korban yang tidak benar, korban yang tidak seperti yang Tuhan tunjukkan, tidak akan diterima. Kain melakukan variasi atas korban yang sudah Tuhan tunjukkan harus dengan korban yang berdarah. Tapi Kain melakukan semaunya sendiri. Dia tidak memberikan korban dengan korban yang berdarah, tapi dia memberikan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Tolong keluarga Iman Rasuli satu orang membacakan Kejadian 4 ayat 3. Ya, Kejadian pasal 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Hashem sebagai korban persembahan. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Terus? Ya, ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Hashem mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Terus? Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan udah kasih contoh ketelanjangan manusia, ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa yang dilakukan hanya bisa ditutup dengan kulit binatang. Ada korban yang berdarah. Kain tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan tunjukkan, dia membuat variasi semaunya sendiri. Tuhan tidak terima. Sebaik apapun melon, semangka, pepaya yang kamu persembahkan, itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itu, begitu Tuhan menolak, terjadilah pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Habel melaksanakan seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan contohkan. Kain memberikan korban yang tidak benar. Di dalam Mazmur 51:19, kalau kita memberikan korban, harus memberikan korban dengan cara yang benar. Karena korban yang tidak benar, Tuhan tidak akan terima. Nah, sekarang setelah orang-orang zaman purba, leluhur bangsa Israel, sudah melakukan korban bakaran minta ampun dosa, tradisi lisan yang Tuhan contohkan di Taman Eden dan dilaksanakan oleh semua manusia keturunan Adam, akhirnya aturan tentang pengampunan dosa, penebusan salah, ini dibakukan menjadi hukum positif di dalam hukum Taurat. Mengenai korban ini, kitab yang paling banyak memuatnya itu kitab Imamat. Anda salah buka pasal, pasti ketemu kata korban penebus salah atau korban penghapus dosa. Di Imamat pasal 4, tolong Danias bacakan lagi. Imamat pasal 4 ayat 2. Imamat pasal 4 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Hashem, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Terus, ayat ketiga. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Hashem
karena dosa yang telah diperbuatnya itu. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ulangi yang digarisbawahi. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ini hukum positif. Ini legalisasi tentang ritual korban yang dilakukan sebelum zaman Musa, sebelum adanya hukum Taurat. Jadi, sebelum orang mengenal hukum Taurat dan menjadi hukum positif, hukum yang tertulis, orang-orang sebelum zaman Taurat, semua keturunan Adam melakukannya itu berdasarkan tradisi lisan dari apa yang dicontohkan Allah di Taman Eden. Coba kita lihat lagi. Buka pasal berikutnya. Tolong Daniel bacakan Imamat 5 ayat 5. Ya, Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Lanjut. Ayat 6. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Hashem sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Ulangi yang digarisbawahi. Menjadi korban penghapus dosa. Oke, dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Anda buka Imamat pasal 4, Imamat pasal 5, Imamat pasal 6, pasal 7, pasal 11, pasal 16. Anda salah buka pasal di Imamat, Anda pasti ketemu. Karena aturan mengenai korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, itu paling banyak di kitab Imamat. Waktu kemarin di pelayanan bersama dengan Didit Yuli, sempat ketemu juga dengan John Nelson. Waktu kita ngobrol-ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa semester akhir, sudah hampir lulus dari suatu universitas, anak-anak muslim semua. Pembicaraanku banyak topik, salah satunya masuk ke mengenai penebusan. Saya katakan, Anda jangan salah paham bahwa dosa itu harus ditebus, seperti yang diimani semua orang Kristen. Yesus menebus dosa kita. Itu bukan aturan yang baru dibuat-buat orang Kristen. Tidak sama sekali. Terus saya tanya, coba ketik di dalam Alkitab elektronik di HP. Kata korban muncul berapa ayat? Didit Yuli jawab, kata korban di dalam Alkitab elektronik muncul 766. Terus saya minta, berapa? 766. Berapa? Saya ulang. Supaya 6 anak muslim dan 1 mu'alaf itu dengar. Kata korban di dalam Alkitab elektronik itu bukan 10, 20, bukan belasan. Ratusan. Artinya apa? Ini sangat terlalu amat sangat penting. Sehingga pengulangan kata korban muncul di 766 ayat Alkitab. Nah, tapi saya harus jujur, 766 ayat itu termasuk korban curahan, korban keselamatan, yang di dalam bahasa saya yang sederhana ini, itu paralel dengan ucapan syukur atau selamatan. Kalau dipisah dari 766 ayat tentang munculnya kata korban di dalam 766 ayat, hanya dipilih korban dalam ritual pengampunan dosa, yaitu korban keselamatan, korban bakaran, korban penebus salah, korban bakaran, dan korban penghapus dosa. Itu hanya muncul sekitar 120 ayat. Tapi tetap ratusan. Dan saya katakan kepada orang-orang muslim itu, jadi kalau kita bisa lihat munculnya kata korban ini begitu banyak sekali, isi hati Tuhan dari awal manusia diciptakan, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, cuma satu. Kita semua, Anda semua, yang diciptakan Allah, yang sudah berbuat dosa, dikasih penyelesaian, harus menebus dosa kalian, supaya yang berdosa itu bisa kembali. Kalau di dalam perjanjian lama, diberi aturan detail mengenai korban-korban dengan cara memberikan korban hewan. Bisa sapi, bisa kambing, bisa domba. Kalau orangnya terlalu miskin, bisa burung tekukur. Tapi harus korban yang berdarah. Tapi di zaman akhir ini, tidak lagi mengorbankan hewan, tetapi Yesus, anak tunggal Allah, yang turun menjadi manusia, menjadikan dirinya korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Jadi ini bukan suatu ritual yang baru-baru. Kristen hanya meneruskan aturan yang sudah Tuhan atur sebelumnya, bukan membuat-buat aturan yang baru. Nih, Kejadian 5 ayat 14. Tolong bacakan, Anies. Ya, Kejadian pasal 5 ayat 14. Hashem berfirman kepada Musa, ayat 15, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Hashem, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Hashem sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Nah, banyak sekali ayatnya.
Kemarin pada waktu saya ketemu dengan banyak mahasiswa-mahasiswa muslim semester akhir itu sambil lulus, saya tanya, kok bisa sesuatu yang amat sangat penting, aturan hukum Taurat, kita temukan ayat tentang korban di kitab Mazmur, kita temukan di semua kitab nabi-nabi, di Injil, yang jumlahnya ratusan, tiba-tiba hilang di dalam teologi Islam. Ada korban di Idul Adha, tapi tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Itu kan bagi-bagi protein, membagi-bagi daging kepada yang jarang makan daging, hanya untuk pemerataan gizi. Nah, terus saya tanya, katanya, klaimnya Islam meneruskan ajaran Yahudi dan Kristen. Lalu bagaimana mungkin klaim itu bisa dianggap benar? Sedangkan ritual korban yang sangat-sangat penting karena diulang ratusan kali di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, tiba-tiba yang sangat-sangat penting karena diulang ratusan kali, bisa hilang begitu saja dalam teologi Islam. Apakah antara klaim dengan kenyataannya sejalan? Kan enggak ini. Nih, jadi kenapa harus orang yang berdosa melakukan korban? Karena memang Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kalau kita berbuat dosa, otomatis kita maut. Baik mati secara jasmani, maupun kita mati yang kekal, mati yang kedua kali. Nah, kalau kita tidak mau mati, pertanyaannya, siapa yang mati menggantikan dosamu? Oleh karena itu, korban yang tidak benar, korbannya Kain Tuhan tolak. Gila apa? Dosamu ditanggung sama kangkung. Dosamu ditanggung sama kecambah. Ditanggung sama lombok. Tomat gundulmu itu. Dosa harus ditebus dengan korban yang berdarah. Karena upah dosa adalah maut. Kalau Anda mau hidup, siapa yang mati menggantikan posisimu? Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Ini aturan Alkitab. Tuhan yang kasih contoh di Taman Eden. Dan baru dilegalisasi secara tertulis di zaman Musa di hukum Taurat. Bahkan di dalam kitab Ibrani dijelaskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah, tanpa korban penebusan, tidak ada pengampunan. Jadi Kristen tidak buat sesuatu yang baru. Karena segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, menurut syariatnya Musa, dengan darah. Tanpa ada penumpahan darah, tanpa ada penumpahan korban penebus salib, tidak ada pengampunan. Ini aturan Alkitab. Ini aturan Allah. Nah, sebelum mereka ngomong, mahasiswa-mahasiswa muslim itu sebelum ngomong lebih lanjut, saya langsung mendahului. Bisa jadi kawan-kawan muslim, mahasiswa-mahasiswa di sini bertanya, bukankah korban itu hewan, Pak? Bagaimana bisa Yesus yang bukan hewan dianggap sebagai korban penebus salah buat segala dosa umat manusia? Apakah memang ada ayatnya bahwa manusia bisa menebus manusia? Manusia bisa jadi korban? Ada. Jadi mengenai nubuatan tentang akan datangnya manusia yang akan menjadi korban penebus salah, itu bukan pertanyaan, tapi saya yang membuka pembicaraan ke arah situ. Terus saya bukakan ayat dan saya minta mahasiswa-mahasiswa muslim membacakan. Di Kejadian, di Yesaya 53 ayat 10, tapi saya minta mereka membaca konteksnya. Yesaya 53 itu, konteksnya itu dimulai di Yesaya 52 ayat-ayat yang terakhir. Kalau kita nggak baca dari Yesaya 52, kurang nangkep. Tolong, Daniel bacakan lagi. Yesaya 52. Ya, Yesaya pasal 52 ayat 13-14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini nubuatan. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tapi dia akan mengalami suatu fase, mukanya itu sangat jelek, tidak bisa dianggap seperti manusia lagi wajahnya. Rusak. Karena apa? Pada waktu Yesus disalib, badannya, rukanya tuh hancur, disabet oleh flagrum. Flagrum itu cambuk 90 cm dengan 13 atau 15 untaian. Itu cambuk dari kulit sapi. Di mana di ujung cambuk itu, yang panjangnya sekitar 90 cm, diberi pemberat.
entah uang, koin, entah taring, entah tulang, entah paku, entah kail. Yang penting itu ada kayak pemberat. Nah, flagrum, cambuk yang didesain untuk menyiksa orang-orang yang jahat, ini yang dihantamkan oleh algojo Romawi kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau orang disabet sama flagrum yang 13-15 untai, di ujungnya ada pemberat, entah paku, entah kail, entah tulang, entah koin, disabetkan begitu. Hancur badannya. Ini nubuat. Baca lanjutnya lagi, ayat 15. Ya, Yesaya pasal 50 ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Terus? Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini nubuatan terjadi di saat penyalipan. Dia benar-benar begitu dihina, diludahi, dipukuli, penuh dengan kesengsaraan. Lanjut. Ya. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ini nubuatan digenapi di kayu salib. Lanjut. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nubuatan ini pun juga digenapi. Lanjut. Ya. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Hashem telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi hamba Tuhan yang suci sempurna, hamba Tuhan yang benar, dia diremukkan, dia mengalami penindasan dengan berbagai macam penyiksaan dengan cara yang mengerikan. Bukan karena dia berdosa, tapi sesuatu yang harusnya menjadi ganjaran buat kita ditimpakan kepada hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang menderita. Oke, lanjut. Ya, ayat ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Lanjut. Ayat 8, ya, sesudah penahan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yang berbuat dosa, yang memberontak itu umat Tuhan kita, tapi dia yang kena tulah, dia yang tanggung dosanya. Terus? Ya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus disalib di antara para penjahat yang dihukum mati bersamaan dengan Yesus. Digenapi. Yesaya 53 ayat 9 digenapi. Semua nubuatan yang dibaca oleh saudara Danias ini digenapi. Dan silakan baca ayat yang 10. Ayat 10, tetapi Hashem berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ulangi yang digarisbawahi. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Hashem akan terlaksana olehnya. Yesaya, saya katakan di hadapan mu'alaf dan orang-orang muslim yang berdiskusi sama saya malam itu, Yesaya hidup sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir. 600 tahun sebelum Masehi. Tuhan sudah memberikan nubuat seperti ini. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi Yesaya digenapi secara sempurna di dalam Yesus. Jadi, sudah ada nabi yang menubuatkan bahwa nanti kelak korban bukan dari burung tekukur, bukan domba, bukan lembu, bukan kambing, tetapi ada seorang hamba Tuhan yang benar, yang saleh, yang suci, yang akan menjadi korban karena pemberontakan kita, dan dia akan sampai mati apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Akan datang korban penebus salah bukan lagi hewan tapi manusia. Ini ayatnya. Jadi tidak ada satupun iman Kristen, tidak ada satupun doktrin di dalam agama Kristen merupakan doktrin karangan. Ustadz-ustadz yang mengatakan ini doktrinnya Paulus lambemu. Dia yang nggak ngerti ajaran Alkitab, dia nggak mengerti ajaran Yudaisme, dia nggak mengerti ayat-ayat Alkitab. Karena dia bodoh, dia mencari kambing hitam dan menyalahkan. Oh, itu ajarannya Paulus itu tidak ada tuh. Penebusan dosa itu Paulus. Kenapa dia begitu keliru kok pede? Ya karena memang dia bodoh. Saya ngomong terang-terangan sama orang-orang muslim yang malam itu diskusi sama saya. Ini loh. Jadi seringkali banyak orang yang salah paham karena tidak tahu.
Yang menarik, di saat mereka salah paham karena tidak tahu, bukannya belajar untuk tahu, tapi sudah giat menyebarkan fitnah. Ini kebiasaan jelek itu. Kalau ada orang yang belum tahu, itu belajar dulu. Belum tahu tapi sudah ngajar memfitnah, itu kurang ajar namanya. Bahkan di di dalam Alkitab ada satu ritual, yaitu hari pendamaian atau Atonement Days di Imamat pasal 16. Ini saya akan sampaikan minggu depan. Nah, jadi perhatikan di dalam Ibrani pasal 10, saya bacakan. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Aturan-aturan Taurat semua berlaku, yang dihapus cuma penebusan. Ada kita Kristen atau kita bukan beragama Kristen, kita tidak boleh menyembah berhala, kita tidak boleh menyembah patung, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mengingini, iri, dengki terhadap milik orang lain. Jadi aturan tentang 10 hukum Taurat itu aturan yang general yang berlaku ke seluruh umat manusia, kamu Kristen atau bukan Kristen, kamu Yahudi atau bukan Yahudi, apapun agama sukumu itu berlaku. Yang dibatalkan dalam hukum Taurat adalah ritual cara menghapus dosa. Hanya itu toh. Kalau dulu orang mengorbankan korban binatang, hewan yang berdarah, itu adalah bayangan tentang korban yang sejati di dalam Yesus. Begitu yang sejatinya hadir menggenapi semua nubuatan, maka ritual-ritual yang merupakan bayangan itu sudah tidak berlaku dan tidak ada gunanya. Ini loh, ayat yang 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi di dalam ibadah Yahudi itu ada yang namanya hari penebusan salah, hari pendamaian, hari penebusan secara nasional, yaitu Yom Kippur. Upacara itu, ritual-ritual korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, yang merupakan bayangan tentang korban yang sejati, dihapuskan karena yang sejati sudah hadir dan menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Tapi selain itu, semua manusia, termasuk yang tidak beragama Kristen, tidak boleh nyembah berhala, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, harus menghormati orang tua, dan semua aturan-aturan dalam Taurat itu berlaku general untuk semua umat manusia. Mengenai Yom Kippur, saya taruh di minggu depan, karena saya pikir saya akan bikinkan alurnya itu flashback. Jadi materi ini mendahului Yom Kippur harusnya. Harusnya setelah Yom Kippur baru materi ini. Tapi saya bikin alurnya flashback. Saya ngomong ke materi ini, baru nanti minggu depan saya jelaskan Yom Kippur berdasarkan liturgi yang berlaku di Yudaisme di zaman Yesus. Yom Kippur yang tercatat di dalam Imamat pasal 16, liturginya di saat di zaman Yesus itu seperti apa? Itu minggu depan. Karena saya pertimbangkan kalau saya mau menggunakan metode flashback, saya ngomong membicarakan materi seperti ini hari ini, Yom Kippur baru minggu depan itu malah lebih kuat, lebih mengena. Nih, perhatikan. Yang pertama ia hapuskan korban-korban untuk menebus dosa manusia dengan korban-korban hewan dihapuskan. Karena apa? Korban yang sejati hadir. Yang sejati sudah hadir, dia yang akan menjadi patokan. Korban dengan hewan yang berdarah tidak lagi diberlakukan dan tidak bakal diterima oleh Tuhan. Kemarin, di saat saya diskusi, saya mengatakan, di dalam iman Kristen yang meneruskan apapun yang disebut oleh kitab Taurat, kitab Mazmur, tulisan-tulisan para nabi di Perjanjian Lama, kalau tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan dosa. Jadi, kalau kita punya dosa, kita tidak melakukan ritual korban penebus salah, korban penghapus dosa. Sekalipun kita berdoa minta ampun, dosa kita tetap dosa. Karena apa? Karena belum dilakukan ritual penebusan, korban penebusan. Jadi, bagi kami orang-orang Kristen, kami sadar kami tidak akan pernah bisa masuk surga karena surga itu dimensinya selain spiritual, dia adalah tempat di mana Allah bertata, diam. Tidak mungkin ada dosa sekecil apapun diizinkan masuk. Jadi saya tidak akan pernah bisa masuk ke surga kalau dosa saya setinggi gunung. Oleh karena itu kami orang Kristen memerlukan penebus, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang menebus dosa kita sekali untuk selamanya.
Tapi ini aturan Kristen. Saya tidak maksa untuk orang-orang Muslim mengikuti aturan kami. Kalau ada kalian orang-orang Muslim merasa yakin di dalam iman Anda, di dalam pikiran keyakinan Anda, saya akan masuk surga dengan dosa setinggi gunung. Karep-karepmu, bahkan saya akan mendoakan kepada kalian semua, semoga berhasil masuk surga ya teman-teman. Jadi saya tidak memaksakan aturan Kristen, malah saya doakan kalian, kalau merasa mampu masuk surga dengan dosa-dosa segitu banyak, saya doakan semoga berhasil. Harus ada penebusan, harus ada korban penebus salah. Karena upah dosa adalah maut. Anda ingin hidup, harus ada yang mati menebus dosamu, menggantikan posisimu. Jadi korban penghapus salah itu wajib. Karena di dalam Taurat, diulang lagi di dalam kitab Ibrani, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa ada penumpahan darah, tanpa ada korban penebus salah, korban penebus dosa, tidak akan ada pengampunan. Yang merasa bisa masuk surga tanpa ditebus, semoga. Ini bukan masuk dosa ya, masuk surga tanpa dosanya ditebus, silakan kalau ada yang mau meyakini, malah saya doakan semoga berhasil. Demikian materi malam hari ini, saya kembalikan lagi ke